Selamat datang di Villa Bunga. Villa dengan suasana sejuk, asri, dan jauh dari hiruk-pikuk urusan perkotaan. Villa Bunga, tempat yang sudah 4 tahun tidak tersewa ini, ternyata tidak seindah namanya. Villa ini menyimpan cerita seram yang penuh dengan misteri. Siapkan diri Anda untuk mendengarkan cerita nyata dari penyewa terakhir Villa Bunga. Cerita ini dimulai dari Alwi, pria berusia 23 tahun, seorang pegawai bank swasta di Kota Kembang. Tepat 4 tahun lalu, Alwi yang masih menjadi bawahan ditugaskan oleh atasannya untuk mencari villa di daerah utara. Pada akhir pekan nanti, memang Alwi dan satu divisi di kantornya sudah merencanakan jauh-jauh hari untuk mengadakan kegiatan bonding. Alwi yang sigap pun langsung mencari beberapa referensi villa di aplikasi penyewaan villa yang ia miliki. Sebagai bawahan yang sangat dipercaya Bu Susi, atasannya, Alwi mencari dengan cepat. Hanya perlu waktu 1 jam untuk Alwi mendapatkan referensi villa yang sesuai dengan kebutuhan atasan dan rekan kerjanya. Alwi langsung membagikan 3 link referensi villa yang didapatnya untuk dipilih secara musyawarah di grup WhatsApp. Hanya perlu waktu 1 jam untuk Alwi mendapatkan referensi villa yang sesuai dengan kebutuhan atasan dan rekan kerjanya. Alwi langsung membagikan 3 link referensi villa yang didapatnya untuk dipilih secara musyawarah di grup WhatsApp divisinya. 5 dari 7 orang memilih Villa Bunga. Selain karena ukuran bangunan yang luas, ada beberapa fasilitas penunjang untuk menjadikan akhir pekan mereka sangat menyenangkan. Setelah mendapatkan hasil tersebut, Alwi langsung berangkat ke Villa Bunga untuk memastikan harga sewa dan fasilitas yang diberikan villa tersebut. Dira, teman satu divisi Alwi, ditugaskan untuk menemani Alwi untuk mensurvei Villa Bunga. Jam menunjukkan pukul 3 siang. Dengan izin atasannya terlebih dahulu, Alwi dan Dira berangkat menggunakan kendaraan kantor. Dalam perjalanan, Dira menceritakan banyak hal mengenai suasana kerja di kantor, termasuk Dira yang kurang menyukai cara kepemimpinan Bu Susi. Alwi yang menyetir pun tidak banyak menghiraukan cerita dari Dira. Ia hanya menanggapi dengan singkat. 1 jam lebih berlalu, Dira dan Alwi sampai ke Villa Bunga. Mereka langsung menghubungi penjaga villa, Pak Mamat. Karena waktu sudah terlalu larut, mereka langsung memastikan semua fasilitas dan harga sewa kepada Pak Mamat. Saat survei, Dira melihat satu ruang kamar yang pintunya terkunci rapat. Dira menanyakan pada Pak Mamat tentang kamar tersebut. Dengan sedikit gugup, Pak Mamat menjawab bahwa kamar itu adalah kamar utama yang dulunya sering dipakai pemilik Villa Bunga untuk beristirahat. Tanpa mencurigai apapun, Dira pun lanjut mensurvei kamar lainnya. Di sisi lain, Alwi segera beralih ke bagian belakang villa. Alwi melihat kolam renang yang besar, yang tidak terisi air, dan menanyakannya ke Pak Mamat. Pak, nanti kalau kami jadi sewa villa ini, apakah airnya akan diisi? Pak Mamat menjawab simpel. Kalau Akang berani, nanti saya pasti isi. Alwi pun terheran-heran dan sontak menanyakan kepada Pak Mamat. Pak Mamat yang gugup pun hanya berkata sambil tersenyum. Ah, saya hanya bercanda. Alwi pun ikut tertawa walau ia sedikit curiga. 1 jam, tepat pukul 5:30 sore. Alwi dan Dira yang telah memastikan isi dan fasilitas villa tersebut akhirnya berpamitan pulang dengan Pak Mamat. Namun, menuju pintu gerbang, Dira mencium aroma bunga melati. Bunga khas yang membuat bulu kuduk Dira menjadi merinding. Namun, perlahan setelah meninggalkan villa tersebut, ketakutan Dira pun mulai sirna.
Dalam perjalanannya menuju kantor, masih di sekitaran Villa Bunga, tiba-tiba ada seseorang kakek yang memberhentikan kendaraan mereka. Namun, karena mereka harus segera ke kantor, mereka menghiraukan panggilan kakek berbaju hitam dengan pacul di tangannya. Sayup terdengar, "Jang, tong nyawa Villa didinya, bahaya." Karena musik yang diputar di kendaraan mereka, Alwi dan Dira tidak mendengar jelas apa yang kakek itu sampaikan. Di tengah kemacetan menuju kantor, Alwi menceritakan perihal kolam renang yang sempat jadi bahan guyonan Pak Mamat pada Dira. Dira pun hanya menyela Alwi. "Ah, kamu mah borangan." Alwi yang sadar bahwa ia seorang penakut, akhirnya sadar diri dan tidak melanjutkan ceritanya pada Dira. Percakapan mereka diakhiri dengan Alwi yang lupa untuk memastikan harga sewa Villa Bunga. Sesampainya di kantor, Dira yang bergantian mengemudi pun memarkirkan kendaraannya. Namun, belum usai di parkiran, seorang satpam menyapa mereka. "Pak Alwi, Pak Dira, kenapa perginya berdua, tapi pulangnya bertiga?" Mereka yang buru-buru hendak mengambil barang-barang mereka pun hanya tersenyum dan tidak banyak menghiraukan ucapan satpam tersebut. Lalu mereka bergegas ke lantai 2, ruang kerja Alwi dan Dira.